Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pertemuan hari ini, saya akan coba teruskan materi mengenai aplikasi teknologi online, khususnya Web Application Library and Framework. Ya, semua source code ada di URL ini, jadi supaya kita nggak usah nulis ulang. Jadi silahkan siapkan dulu, Anda download filenya, Anda ekstrak nanti di folder web Anda, sehingga Anda bisa akses dengan localhost jQuery. Oke, saya akan coba lakukan. Oke, saya open, kemudian saya buka WAM saya, www. Oke, saya punya sekarang folder jQuery. Ya, sekarang saya punya folder jQuery, ini isinya. Sehingga saya bisa buka localhost jQuery. Oke, kita mulai dengan definisi ya. Web Application Library atau Framework adalah software yang didesain untuk mendukung pengembangan sebuah aplikasi web. Ya. Library dibuat agar pengembangan sebuah aplikasi dapat dilakukan dengan lebih cepat. Ya. Jadi kalau diibaratkan kita itu menyerahkan sebagian kerjaan kita ke orang lain. Ya. Ya, sebagai contoh kalau Anda punya pabrik mobil, ya tentunya bannya nggak harus sama mereknya. Ya. Mungkin ya buktinya sekarang banyak sekali produk-produk dari suatu pabrik yang ternyata bagian-bagiannya itu dibuat oleh pabrik lain. Ya, itu sangat biasa. Oke, di pengembangan web beberapa framework atau library seperti Bootstrap ya, itu basisnya HTML, CSS dan JavaScript, di mana dengan Bootstrap Anda bisa membuat sebuah tampilan yang lebih bagus dan lebih interaktif ya. jQuery, Laravel, CodeIgniter, dan masih banyak yang lainnya. Oke, ada satu yang akan saya jelaskan di pertemuan sekarang adalah jQuery. Jadi saya ingin Anda itu termotivasi dulu untuk mempelajari library, ya. Bahwa di sini akan kita buktikan bahwa dengan pemahaman seperti ini, pengembangan software kita bisa lebih cepat. Nah, kalau ini aja sudah bisa, Anda bisa pelajari yang lain, ya, sehingga Anda bisa kombinasikan di pekerjaan Anda. Oke, saya akan menerangkan jQuery. Apa itu jQuery? jQuery adalah sebenarnya library JavaScript yang cepat dan kecil dan memiliki banyak fitur. Dengan jQuery, Anda dapat melakukan penelusuran dan manipulasi dokumen HTML, menangani event, melakukan animasi, membuat user interface yang interaktif, dan melakukan request AJAX dengan lebih sederhana. jQuery bekerja dengan banyak browser, ya. Oke, apa yang harus Anda lakukan? Kalau halaman Anda pengen menambahkan fitur dari jQuery, adalah dengan menambahkan source code JavaScript, ya, JavaScript jQuery-nya di HTML Anda. Jadi contoh pertama adalah script src sama dengan jQuery, misalkan ini versinya versi berapa, .min atau ya ini versi minimize-nya .js. Nah, ini kalau filenya satu folder dengan file HTML Anda. Jika Anda pisahkan file-file jQuery di folder lain, Anda tinggal tulis src-nya di folder mana, jQuery apa. Tapi yang ketiga, ini yang lebih disarankan, adalah dengan menggunakan yang namanya CDN. Jadi, Content Delivery Network. Jadi, Anda ada script yang ngambil data dari code.jquery.com. Nah, ini memastikan bahwa jQuery Anda adalah jQuery yang asli dari jQuery-nya, belum yang dimodifikasi.
dan ini loadnya akan lebih cepat ya, karena mungkin saja Anda dapat file ini ketika Anda membuka situs dari tempat lain ya. Dari situs lain mungkin ada yang meload jQuery ini. Jadi ketika situs Anda di load, ini sudah ada di cache ya. Untuk contoh 1 dan 2, Anda wajib download dulu jQuery-nya, file jQuery-nya di jQuery download. Ya, ini udah versi agak lama, Anda bisa ngambil yang lebih terbaru. Cara ketiga merupakan cara yang direkomendasikan karena menggunakan CDN. Ya, di mana file jQuery disimpan di server khusus, bisa milik Google, bisa milik Microsoft, bisa milik jQuery-nya, di mana akan memberikan akses lebih cepat daripada jika jQuery di host di server Anda sendiri. Oke, contoh sebuah dokumen HTML yang sudah support jQuery. Ya, ini HTML biasa. Di sini ada script, src-nya ke sini, ya, source-nya ke sini. Ambil source code-nya dari code jQuery. Oke, kita mulai dengan sintak jQuery. Sintak dasar jQuery adalah $, selektornya apa, titik metodenya. Jadi Anda mau ngapain di sana. Tanda $, digunakan untuk mendefinisikan atau mengakses jQuery. Selektor digunakan untuk mencari elemen dokumen mana yang akan dipakai. Misalkan, ya, kalau Anda tulis seperti ini, $p.html, ya, ini artinya Anda mengakses seluruh elemen yang tag-nya P. Isi HTML-nya diisi menjadi teks. Nah, kalau Anda selektornya tanda pagar ID elemen, berarti ini Anda nyari berdasarkan ID sebuah elemen di dokumen HTML. Ya, ini kalau versi panjangnya itu get element by ID. Nah, kalau titik nama kelas itu Anda nyari nama kelas, nyari berdasarkan nama kelas dari elemen HTML. Kemudian di sini selain selektor ada juga metode. Metode itu metode apa yang akan dilakukan terhadap elemen tersebut. Ya, bisa hide untuk menyembunyikan elemen, bisa show untuk menampilkan elemen, bisa HTML untuk ngisi tulisannya. Oke. Tempatkan statement jQuery di dalam sebuah fungsi yang akan dieksekusi ketika dokumen HTML telah selesai dimuat. Jadi Anda bisa tulis seperti ini, $dokumen.ready, function. Anda tulis query Anda di sini, jQuery Anda di sini. Atau ini lebih sederhana, fungsinya apa, Anda tulis statementnya di sini. Oke. Sebagai contoh, ya, di sini ada jQuery 1 HTML. Mana jQuery, oke. Di sini ada jQuery 1 HTML. Oke, saya close yang lain. Close but this. Oke. Di sini sudah ada nih JS, ya, JavaScript, jQuery-nya. Di sini ada CSS-nya. Oke. Nah, perhatikan di sini saya punya sebuah dokumen HTML di mana ada script jQuery tersimpan di sini. Kemudian di sini saya punya body, ya, body HTML. Di sini ada judul, di sini ada ini paragraf 1, ini paragraf 2. Tag-nya adalah P, elemennya adalah elemen paragraf. Kemudian di sini ada tombol button, ya, button sembunyikan paragraf. Dan ada button ID sama dengan show me, tampilkan paragraf. Ya, oke. Ini kalau saya jalankan, misalkan saya gunakan localhost jQuery 1, maka hasilnya seperti ini. Oke, perhatikan di sini. Nah, inilah jQuery-nya. jQuery-nya gini, ya, perhatikan yang ini. $button, ini artinya semua elemen button kalau diklik, eksekusi ini. Apa yang dilakukan? Kalau tombol, ini nih, tombol yang ini. Tombol ini diklik, maka apa yang dilakukan? Cari elemen paragraf,
sembunyikan. Mana nih paragraf? Ini nih, paragraf 1 dan paragraf 2. Kemudian saya punya button yang punya nama khusus, yaitu show me namanya. Nah, di sini saya cukup tulis ya, elemen show me kalau diklik panggil fungsi ini. Fungsinya ngapain? Semua elemen P di show. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kalau Anda klik sembunyikan paragraf, maka semua paragraf hilang. Kalau Anda tampilkan, muncul lagi. Oke, itu contoh jQuery yang pertama. Anda lihat betapa mudahnya. Anda tidak harus nulis lagi, misalkan file get element by ID. Kemudian untuk menyembunyikan, kita setting style visible-nya di-false-kan, ya, dan lain-lain. Nggak usah, ini udah dibuat lebih sederhana oleh jQuery. Nah, Anda boleh juga nih, kalau Anda punya ID, misalkan di sini ID-nya sama dengan paragraf 2. Nah, Anda boleh pakai di sini, ya, P2. Kalau klik sembunyikan, maka seluruh P disembunyikan, tapi kalau klik show me cuma paragraf 2 yang di show. Oke, refresh, sembunyikan, tampilkan. Hanya paragraf 2 yang ditampilkan. Nah, ini jadi lebih sederhana. Ya. Oke, itu contoh yang pertama. Berikutnya cara memilih selektor jQuery, ya. Selektor digunakan untuk mencari elemen HTML. Pencarian bisa dilakukan berdasarkan nama, ID, kelas, tipe, atribut atau value dan yang lainnya. Contoh, kalau Anda gunakan $bintang, ini artinya pilih semua elemen HTML. Kalau Anda gunakan tag P, berarti pilih semua elemen tag P. Kalau Anda gunakan tanda hashtag ID elemen, itu nyari berdasarkan ID elemen saja. Kalau titik nama kelas, berarti menggunakan nama kelas. Kalau Anda gunakan P titik nama kelas, ini artinya Anda memilih elemen tag P yang menggunakan nama kelas sesuai nama kelas ini. Kalau $this, ini adalah elemen yang sedang aktif. Kalau P.2 first, itu ambil elemen tag P yang pertama. Jadi kalau P-nya banyak, paragrafnya banyak, dia akan memanggil elemen yang pertama. Ya, Anda silakan cari lagi cara lain. Nyari berdasarkan value pun bisa. Kemudian di dalam jQuery, Anda bakal dikenalkan dengan yang namanya event. jQuery digunakan untuk membuat sebuah halaman yang interaktif. jQuery dibuat untuk merespon event yang terjadi pada dokumen HTML. Event-event yang sering terjadi di dalam dokumen HTML diantaranya adalah klik, double klik, mouse over, change, blur, dan lain-lain. Setiap event bisa diberi metode masing-masing. Boleh juga beberapa event diberi metode yang sama. Metode yang dieksekusi ketika sebuah event terjadi disebut event method. Oke, berikut adalah event-event yang bisa Anda pakai. Ada event klik, ada konteks menu, ya, ketika diklik kanan. Ada double klik, ketika di double klik. Ada mouse over, mouse enter, artinya ketika mouse masuk ke sebuah elemen. Mouse leave, ketika mouse keluar dari sebuah elemen. Change, ketika ada perubahan di dalam elemen. Fokus, ketika sebuah fokus pindah ke sebuah elemen. Misalkan kursor masuk ke sebuah text box, itu fokus. Dan blur adalah ketika sebuah fokus hilang, kehilangan fokus. Artinya ketika sebuah kursor di text box pindah ke text box lain, itu mengalami event yang namanya blur. Setiap event method biasanya membutuhkan parameter yang berupa fungsi. Nah, fungsi yang digunakan adalah anonymous function, yaitu fungsi yang nggak punya nama. Ya, cukup function, parameternya, dan isinya.
Berikut adalah metode-metode di dalam jQuery. Anda bisa bisa gunakan metode show untuk menampilkan elemen, bisa hide, bisa HTML untuk mengubah isi inner HTML-nya, bisa file untuk mengambil value-nya, bisa text untuk mengubah teksnya, bisa CSS kalau Anda ingin mengubah atau mengambil atribut CSS dari sebuah elemen, bisa melihat tingginya, bisa melihat lebarnya, ataupun Anda bisa lakukan toggle. Ya, toggle itu misalkan dari muncul ke dari dimunculkan dimatikan, kalau sedang mati dimunculkan. Oke, sebagai contoh di sini saya punya jQuery 2. Oke, saya buka aja langsung jQuery 2. Lihat di sini saya punya tombol ID-nya tampil, punya tombol ID-nya sembunyi, punya tombol ID-nya ubah, punya tombol ID-nya biru, kan, punya tombol namanya info. Kemudian di dalamnya saya punya sebuah kontainer div dengan ID-nya isi. Oke, saya coba jalankan dulu jQuery 2. Oke, ini saya punya tombol. Ini isinya, ya, ini div-nya. Lihat yang pertama. Ya, yang pertama adalah ID tampilkan. Lihat fungsi jQuery-nya. Di sini, ya, kalau ID tampil diklik, eksekusi fungsi ini. Fungsinya ngapain? Nah, ini sebenarnya cara saya untuk membuat membuat tampilannya nggak terlalu panjang, ya. Nah, tapi lebih baiknya sih dibuat seperti ini. Ya, jadi kalau tombol tampil diklik, maka eksekusi fungsi anonymous ini dan isi akan di-show. Dan kalau Anda klik sembunyikan, apa yang terjadi? Ya, maka si isi, ya, elemen isi akan disembunyikan. Jadi kalau saya sembunyikan, maka div hilang. Kalau saya tampilkan, maka div isi muncul lagi. Nah, Anda cukup memanggil dengan selektornya apa, .show, selektornya apa, .hide. Kemudian Anda ingin mengubah, Anda pengen ngubah isinya, ya. Tadi isinya adalah ini div isi. Saya akan ubah misalkan dengan ini isi yang baru. Maka metode yang Anda pakai adalah yang HTML. Ya, isi HTML-nya saya ubah menjadi isi yang baru. Sehingga kalau saya klik, ini isi yang baru. Next, ya, selanjutnya adalah tombol birukan. Nah, tombol birukan, lihat di sini, ini isinya. Fungsinya apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan akan memodifikasi CSS dari isi. Ya. Elemen isi CSS-nya, background-nya, ya, ini JSON nih. Objek, ya. Background-nya blue, color-nya white. Jadi kalau Anda eksekusi, ini backgroundnya putih, tulisannya hitam. Kalau saya latar biru, maka hasilnya seperti ini. Jadi Anda bisa memanipulasi CSS ketika runtime, ya. Kemudian kalau Anda ingin info mengenai isi, ya, lihat di sini kalau info diklik, maka ambil isi, ambil dari HTML-nya. Kemudian kalau Anda pengen tahu tinggi dari div-nya, Anda tinggal panggil isi CSS, parameternya height. Lalu kita alertkan isi dengan tinggi sekian. Sehingga kalau saya klik info, lihat isi yang baru dengan tinggi 19,1667 px. Lihat betapa mudahnya Anda membuat sebuah halaman web yang interaktif dan lebih sederhana. Efek method, ya. Efek method digunakan untuk melakukan efek animasi pada elemen.
Metode yang bisa Anda gunakan adalah hide dan show. Boleh juga menggunakan toggle, ya, menampilkan elemen yang sedang disembunyikan atau sembunyikan elemen yang sedang ditampilkan. Tapi ada juga fade, ya, bisa fade in, bisa fade out, bisa fade toggle, bisa fade to. Anda juga bisa slide, ya, slide down, slide up, slide toggle. Anda bisa juga gunakan animate untuk melakukan animasi. Oke, sebagai contoh ada di query 3, jQuery 3. Ya, kita coba buka jQuery 3. Di sini saya lihatin dulu aja halaman HTML-nya. Oke. Di sini saya punya info mengenai Jakarta, show hide di sini, dan Bandung saya show-kan. Ya, ada tombol show. Oke, lihat di sini ada tombol ID-nya Jakarta, tulisannya show hide. Apa yang dilakukan kalau kita klik Jakarta? Kalau klik Jakarta, maka isi Jakarta, mana isi Jakarta? Ini nih, div isi Jakarta, akan toggle dengan kecepatannya fast. Jadi Anda lihat, nggak langsung muncul, tapi ya, muncul perlahan tapi dengan kecepatan cepat, ya. Slow, refresh, show. Nah, ini lebih pelan. Kemudian apa yang terjadi dengan Bandung? Ya, kalau Bandung diklik, apa yang dilakukan? Kita gunakan fade toggle dengan kecepatannya 1000, ya, 1 detik. Fungsinya jika isi HTML Bandung sama dengan show, maka hide. Tapi jika dia sedang hide, maka show. Nah, ini show, tapi tulisannya berubah jadi hide. Ketika hide Anda klik, maka munculnya show dan ininya hilang. Oke, itu contoh efek animasi, ya, efek method. Selanjutnya adalah bagaimana kita mengeksekusi Ajax dengan jQuery. Ya, kalau kemarin di pertemuan sebelumnya, di materi sebelumnya mengenai Ajax, Anda harus create dulu objek HTTP, XML HTTP request. Kemudian harus susun query-nya, harus susun URL-nya, harus ngebuat fungsi untuk menghandle-nya. On ready state chain-nya Anda wajib isi. Nah, kalau ini kita buat lebih sederhana. jQuery telah mempermudah Anda, ya, untuk melakukan request ke server dengan menggunakan konsep Ajax. Gunakan $.Ajax untuk melakukan request. Adapun parameter yang sering digunakan adalah satu URL-nya, URL yang akan di request, kemudian sukses atau tidaknya, sukses, ya, parameter sukses yang Anda isi dengan callback function yang akan dieksekusi kalau request sudah selesai. Kemudian data atau parameter yang akan dikirim, kemudian tipenya, apakah Anda mau ngirim dengan metode get atau post, dan error adalah callback function, fungsi callback yang akan dieksekusi ketika request terjadi error. Oke, sebagai contoh, ya, saya punya sebuah web service namanya localhost jQuery get kabupaten PHP. Nah, ini, tapi nggak ada provinsinya. Misalkan provinsi ID-nya 7, maka saya dapat data kabupaten seperti ini, ya. Oke. Parameter yang dibutuhkan adalah provinsi ID. Jadi saya ingin membuat sebuah combo box. Kalau ada pemilihan provinsi, maka kabupatennya akan berubah sesuai provinsinya. Jadi akan menampilkan respon dari sebuah web service untuk mengambil data daftar kabupaten pada suatu provinsi. Ini API-nya, web service-nya, ini parameternya. Oke, kita lihat jQuery 4.
Ini murni masih HTML dan JavaScript ya. Ini murni HTML dan JavaScript, belum ada PHP apapun. Oke, ini sekedar contoh. Lihat di sini saya punya sebuah button namanya ID-nya btn, kemudian saya punya container div, ID-nya content. Oke, kalau ini saya eksekusi jQuery 4 HTML. Nah, cuma gini doang. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda ingin request Ajax? Anda cukup lakukan gini. Kalau button diklik, maka jalankan fungsi ini. Fungsinya apa yang dilakukan di dalamnya? Create Ajax dengan URL ke alamat sini, getkabupaten.php provinsi ID sama dengan 8. Kalau sukses, maka eksekusi fungsi ini dengan parameter result. Nah, kemudian lihat nih, resultnya itu teks, ya. Kemudian kita stringkan dan tampilkan di konten. Jadi kalau ini Anda eksekusi ketika get data, maka dapat data seperti ini. Nah, data ini nanti Anda parsing sehingga Anda jadikan dalam bentuk combo box. Ya. Oke. Contoh kedua, Ajax dengan jQuery, yaitu menampilkan data daftar kabupaten kota yang didapat dari web service, kemudian ditampilkan ke suatu combo box ketika terjadi perubahan pilihan pada combo box provinsi. URL web service-nya adalah yang tadi, yang get kabupaten PHP. Parameter yang dibutuhkan adalah provinsi ID yang didapat dari combo box provinsi. Ya, oke, ini jQuery 5, ini namanya PHP. Kenapa namanya PHP? Karena di dalamnya kita sudah ada script PHP untuk meng-create combo box provinsi. Anda bisa lihat di sini ada combo box provinsi, punya option pilih provinsi. Kemudian untuk list provinsi, select data dulu dari tabel provinsi, diurutkan berdasarkan nama. Ambil datanya, kemudian tampilkan dalam bentuk option. Oke, ini hasilnya jQuery 5.php. Nah, Anda bisa lihat di sini provinsi sudah ada datanya. Nah, kalau saya milih Bali, maka apa yang terjadi? Request Ajax ke server, minta dong kabupaten yang ada di Bali, nanti ditampilkan di sini. Ketika diubah jadi Jawa Barat, maka minta dong ke server, ya, minta data ke server minta data dong kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Setelah dapat, maka tampilkan di combo box ini. Jadi combo box ini akan dinamis nih. Nah, itu bisa dilakukan dengan sederhana, ya. Anda bisa lihat di sini di jQuery-nya, kita lihat saya punya select yang ID-nya provinsi dan saya punya select yang ID-nya kabupaten kota. Oke, lihat di provinsi, perhatikan nih, ini kurang pas posisinya. Oke. Selektor provinsi change. Nah, kalau elemen provinsi mengalami perubahan, maka eksekusi fungsi ini. Sampai sini nih ya. Eksekusi ini. Apa yang di dalamnya dilakukan? Panggil Ajax dengan URL get kabupaten PHP dengan tipenya get, dengan data yang akan dikirim adalah provinsi ID. Di mana provinsi ID-nya diambil dari value dari provinsi yang optionnya dipilih. Ya, jadi kalau dia pilih, ya, saya lihat source code. Kalau Anda milih Aceh, berarti nanti value-nya 1. Kalau Anda milih Bali, nanti value-nya 2. Kalau Anda pilih Bangka Belitung, nanti value-nya 3.
Nah, yang dibutuhkan di sini, yang akan dipakai di sini adalah value-nya. Ambil value dari provinsi option yang selected, yang terpilih. Nanti kalau Anda milih apa nih, Aceh, maka ini akan value-nya 1. Jadi sama aja dengan ngirim provinsi ID .21. Jadi sama aja dengan gini. Ya. Kemudian kalau sukses, apa yang dilakukan? Kalau sukses, tangkap responnya di res, kemudian kita koneksi ke combo boxnya kita kosongkan dulu, kemudian tambah option pertama, yaitu option pertama itu yang tulisannya pilih kabupaten kota. Kemudian jika responnya statusnya oke, ya, mana contohnya tadi? jQuery 4, jQuery 5. jQuery 4 atau 5. Oke. Nah, jika statusnya oke, ambil datanya. Ya. Jika statusnya oke, maka lakukan perulangan dari data ke 0 sampai panjang dari data, banyaknya data. Sedangkan datanya tadi terdiri dari nama-nama kabupaten. Jadi akan menghitung berapa banyak kabupaten yang ada di sini, maka akan ditelusuri satu-satu, ya, ditelusuri satu-satu, dibuat dalam bentuk combo box. CB append, tambahkan ke combo box option dengan value, ambil dari kabupaten kota ID-nya dan namanya diambil dari namanya, ya, teksnya, tulisannya diambil dari nama. Oke, ini hasilnya. Ya, jadi kalau Anda pilih Aceh, maka ini akan terisi kabupaten dan kota yang ada di Aceh. Kalau Anda ganti menjadi Banten, maka ini akan mengikuti. Padahal di dalamnya ada transfer data menggunakan Ajax. Ya. Nah, nanti Anda bisa buat lagi di sini. Kalau milih kabupaten ini, maka kecamatan akan berubah pilihannya. Kalau kecamatan dipilih, maka ubah pilihan kelurahan dan otomatis ngisi kode pos misalkan. Oke, itu contoh jQuery yang kelima, ya, yang sudah berhubungan dengan Ajax. Selanjutnya adalah jQuery UI. jQuery yang berurusan dengan user interface adalah sekumpulan interaksi, efek, widget, dan theme yang bekerja untuk membuat user interface yang interaktif yang bekerja di atas jQuery. Apa yang bisa dilakukan jQuery? Anda tinggal lihat ke API jQuery.com. Contoh, ketika Anda ingin user mengisi tanggal dengan cara memilih date picker, jadi ngisi tanggal dengan memilih, bukan ngisi tanggal bulan tahun satu-satu, tapi dengan milih gayanya kalender. Ya, Anda bisa gunakan komponen atau widget yang namanya date picker. Ketika Anda butuh spinner, ya, Anda bisa input angka cukup dengan pakai tombol panah atas, panah bawah. Atau ketika Anda ingin membuat menu, ya, kita coba lihat sini ke API jQuery.com. Ini fitur-fitur yang bisa Anda pakai. Ya, contoh kalau Anda ingin, ya, widgetnya nih. Anda ingin apa? Date picker. Nah, date picker itu ya seperti ini kalau Anda pengen coba. Mana testingnya? Nah, ini, ya. Cukup dengan menulis seperti ini. Saya punya div namanya date picker, kemudian date picker ini tinggal manggil date picker. Maka Anda punya inputan data seperti ini. Oke, contoh lain, kalau Anda misalkan ingin membuat menu, sangat sederhana. Kalau Anda ingin membuat menu, ya, coba lihat ke bawah. Nah, cukup dengan menuliskan UL dan LI seperti ini, maka ini akan jadi menu seperti ini. Ini dibuat lebih sederhana, dan Anda cukup nulis seperti ini.
Ya, selektor menu, titik menu. Oke, untuk bisa jQuery UI, Anda harus includekan jQuery UI JavaScript-nya, dan jangan lupa sertakan pula untuk CSS-nya, ya, agar tampilannya bagus sesuai dengan theme yang disediakan oleh jQuery-nya. Ya, kalau Anda mau otak-atik ya silakan saja. Contoh halaman yang sudah siap menggunakan jQuery: 1. Includekan jQuery-nya. 2. Includekan jQuery UI-nya. Dan includekan CSS-nya. Ya, ini masih kosong, tapi ini sudah support untuk jQuery. Oke, untuk yang pertama saya akan perlihatkan bagaimana membuat sebuah tampilan input data yang namanya Date Picker. Date Picker adalah sebuah widget yang bisa Anda gunakan untuk menerima inputan tanggal dari user. Untuk menggunakan Date Picker, cukup memanggil metode Date Picker pada elemen yang akan dipasang Date Picker. Oke, ada di UI1.html, ya. Lihat, ini sampai sini biasa. Nah, di sini saya punya, oke, ini saya matiin dulu supaya Anda tahu bedanya. Oke. Saya punya sebuah tulisan, pilih tanggal, ini inputnya teks, ID-nya Date Picker. Oke, saya coba eksekusi UI1 HTML, ya. Oke, ini gaya biasa kalau Anda ngisi tanggal, misalkan 12 bulan 01 2020. Tapi kadang orang salah. Kadang ada yang nulis bulan dulu, tanggal 31. Nah, untuk menghindari kesalahan seperti ini, kita buat dalam bentuk pemilihan kalender alias Date Picker. Apa yang dilakukan? Kita pasang di fungsi jQuery yang akan dieksekusi ketika load. Kita setting bahwa selektor Date Picker alias yang ini dijadiin Date Picker. Apa yang terjadi? Anda tinggal refresh. Kalau Anda simpan ini, maka muncul seperti ini. Ya. Nah, kalau Anda ingin mengetahui bagaimana memodifikasinya, ya. Nah, Anda bisa lihat di API-nya. Contoh, kita lihat Date Picker, mana Date Picker? Di sini ada yang namanya day name. Nah, kalau nama defaultnya, nama hari itu Sunday, Monday, Tuesday, dan lain-lain. Nah, Anda ingin ganti boleh, tinggal tambahkan day name-nya apa. Atau Sunday, Monday-nya bahasa Inggris pengen di-Indonesiakan. Nah, itu ada di yang kedua, ya, di UI 2. Ini Date Picker tadi sih cuma segini saja. Ya, kalau segini saja berarti nanti munculnya yang bahasa Inggris. Tapi kita coba setting bahwa formatnya pengen tanggal, bulan, kemudian tahun. Nama harinya Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Nama bulan ingin Januari pakai I, nggak pakai Y, dan seterusnya. Saya pengen nama bulannya berbahasa Indonesia. Anda tinggal setting nih objek parameternya, ya. Oke, eksekusi UI 2 HTML. Oke, klik, maka munculnya September, Oktober, ya. Desember bukan Desember. Dan di sini nama harinya Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Oke. Itu contoh bahwa dengan menggunakan jQuery digabung dengan jQuery UI, Anda bisa membuat tampilan yang lebih bagus dan lebih interaktif buat user tanpa Anda harus terlalu repot memikirkan bagaimana menampilkan kalender, tampilkan menu. Anda tinggal pakai tinggal pakai objek-objek atau widget-widget yang ada di jQuery UI.
Oke, silakan coba-coba widget yang lain ya. Anda bisa pakai akordion, Anda bisa pakai autocomplete, Anda bisa pakai button set dan lain-lain. Ya, ini nggak bakalan cukup saya terangkan dalam setengah jam atau 1 jam ya. Ini Anda coba sendiri. Oke, demikian materi mengenai mengenai web library dan framework, khususnya jQuery. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan di LMS Unicom atau di grup WhatsApp atau di komentar YouTube ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.